Saudara, saya mau membagikan kebenaran dari pengalaman hidup mengenai merendahkan diri di hadapan Allah. Sebenarnya seseorang tidak akan bisa merendahkan diri di hadapan Allah sebelum benar-benar mengalami kehadirannya. Orang tidak akan pernah bisa merendahkan diri lebih benar sebelum secara real berhadapan dengan Allah dan merasakan kedahsyatan Allah. Yang tentu setiap kita akan memiliki pengalaman yang berbeda-beda di dalam menghayati kehadiran Allah. Perbedaan itu tergantung dari seberapa jauh kita masuk wilayah hadirat Allah. Saya tahu kalimat ini abstrak dan bisa absurd. Tetapi kalau Allah itu hidup, nyata kita mesti memiliki pengalaman itu. Sama seperti kita mengenal seseorang dan menghayati perjumpaan dengan seseorang. Ya. Seperti misalnya si A. Seberapa orang mengenal dia dan menghayati hubungan interaksi dengan si A. Ini tergantung kedekatannya. Ya. Kalau dengan Allah tadi tergantung dari seberapa dalam orang memasuki wilayah Allah. Maksud saya wilayah Allah itu kedekatan dengan Dia. Tidak semua orang memiliki intimasi atau keintiman dengan Allah. Ya. Tidak semua orang memiliki intimasi, ya, keintiman, intimasi dengan Allah. Tidak semua orang memiliki keintiman dengan Allah. Dan keintiman masing-masing individu juga berbeda, saudaraku, berbeda. Betapa beruntungnya kita mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus berkata, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Seperti yang dikemukakan dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6. Saudara, sampai kepada Bapa itu bukan sekedar masuk surga. Bahkan tidak atau bukan itu maksud utamanya. Jadi kalau di dalam Kisah Rasul misalnya, saudara, kita menemukan satu pernyataan dari firman Tuhan yang mengatakan bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Ya, ini bagian dari khotbah Petrus yang penuh dengan Roh Kudus. Jadi Petrus benar-benar menjadi juru bicara Allah, juru bicara Roh Kudus. Ayat ini menunjukkan bahwa hanya Yesus jalan keselamatan satu-satunya. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Kalau saudara pernah mendengar
orang menuduh saya mengajarkan ada keselamatan di luar Yesus. Itu fitnah. Dan ada beberapa fitnah lain yang percuma saya klarifikasi. Ya. Kita diam saja. Sebab kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak bersahabat atau tidak bersaudara. Nanti akan terjadi konflik. Kita menghindari konflik. Saya tidak pernah mengajarkan ada keselamatan di luar Kristus. Tuhan Yesus Kristus satu-satunya juru selamat yang memikul dosa manusia. Kisah Rasul 4 ayat 12 menunjukkan hal tersebut, saudaraku. Ya, menunjukkan hal tersebut. Sedangkan Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 itu lebih dari sekedar seseorang masuk surga sampai kepada Bapa, itu bukan hanya sekedar sampai ke surga, tetapi memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Ini untuk orang-orang khusus. Umat perjanjian lama tidak memiliki kesempatan seperti ini. Bapak tinggal dalam anak, anak dalam Bapak, dan orang percaya tinggal di dalam Bapak dan anak. Coba saudara. Ya, luar biasa saudara. Luar biasa. Nah, jadi kita ini memiliki kesempatan untuk masuk ke dalam wilayah Allah. Ya, yang artinya keintiman dengan Dia. Kita harus bukan saja yakin, tetapi harus berani menginvestasikan seluruh hidup kita untuk itu. Seluruh hidup kita, saudaraku. Kalau manusia pada umumnya, saudara, menjadikan agama itu hiasan kehidupan. Indah kalau orang itu beragama. Hiasan kehidupan. Tetapi kalau di dalam kekristenan, agama itu bukan hiasan kehidupan. Agama itu, dalam hal ini kekristenan itu seluruh kehidupan. Jadi kita harus berani menginvestasikan seluruh hidup kita untuk perjumpaan dengan Allah dan makin masuk ke dalam wilayahnya, memiliki keintiman dengan Allah. Ya, kita bisa mengalami dan benar-benar menghayati kedahsyatan Allah secara real. Ya, bukan uraian kata-kata dari seorang teolog. Ya, bukan format-format dari kalimat akademis teolog, tetapi perjumpaan langsung dengan Allah. Dan ini menarik sekali. Bahkan tidak ada yang lebih menarik dari hal ini, saudara. Kita mengenal Yesus Kristus sebagai satu-satunya yang bisa membawa kita kepada Bapa. Itu artinya yang pertama, Dia mengampuni dosa kita. Dia membenarkan kita, walaupun kita masih compang-camping, carut-marut, kita bisa dianggap, saudaraku, dianggap benar. Tetapi dianggap benar ini tidak membangun sebuah hubungan yang intim. Intimasinya dengan Allah belum ideal. Nah, Yesus menuntun kita dengan kebenaran Injil dan Roh Kudus yang dimeteraikan di dalam diri kita. Supaya kita mengalami pembaharuan pikiran, ya, sampai kita memiliki pikiran perasaan Kristus. Hanya Yesus yang bisa membimbing kita. Maka Yesus berkata, jadikan semua bangsa muridku,
yang sama artinya dengan jadikan semua orang seperti diriku. Maka kamu harus seperti diriku dulu. Tidak heran kalau orang Kristen abad mula-mula disebut Kristen. Maksud saya, itulah sebabnya orang-orang percaya pada abad mula-mula disebut Kristen karena seperti Kristus. Jadikan semua orang seperti diriku. Akulah jalan. Itu secara pasif, artinya Yesus mati di kayu salib, pasif untuk kita ya, tapi Yesus aktif. Dia mengampuni dosa kita, dia menebus kita dari dosa, dia membenarkan kita dan membawanya kepada Bapa. Tetapi ini tidak otomatis membuat hubungan kita harmoni, belum. Kita belajar dari Tuhan Yesus. Dialah jalan. Jalan di sini tidak pasif tapi aktif, di mana kita belajar mengenakan hidupnya. Makin mengenakan hidup Yesus, kita makin masuk wilayah Allah. Hubungan kita makin intim dengan Dia. Dan pertaruhannya itu segenap hidup kita, saudara, tanpa batas. Jadi kalau kita jadi Kristen ya harus berani, saudara, bertekad untuk kehilangan hidup. Kita tidak bisa hidup wajar lagi seperti orang-orang yang tidak menerima panggilan sebagai anak-anak Allah. Kita harus bisa mengecap gula itu manis, tetapi tidak terikat manisnya gula. Kita bisa makan lezatnya rendang, tapi tidak terikat lezatnya rendang. Kita bisa melihat indahnya pemandangan alam, tapi tidak terikat indahnya pemandangan alam. Kita bisa menikmati hidup dengan segala fasilitas yang ada, tapi kita tidak terikat dengan apapun dan siapapun. Sebab keterikatan kita hanyalah dengan Dia. Kita berani berkata, Engkaulah satu-satunya kebahagiaanku ya Allah. Ya saudara, dulu waktu saya masih belum seperti hari ini, saya tidak berani bertekad seperti ini, saudara. Ya karena kekristenan itu masih menjadi hiasan hidup saya. Bahkan di dalam hal itu saya mendapatkan keuntungan-keuntungan. Tapi hari ini saya sudah sadar ya. Tentu saya harus bertobat ya. Kekristenan itu seluruh hidupku. Kita harus berani meninggalkan dunia dengan segala kesenangannya. Kita harus berani bertekad untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela ya. Walaupun ini sesuatu yang sebenarnya mustahil, saudara. Tetapi Tuhan berkata, akulah jalan. Datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku beri kelegaan. Selama kamu belum ada dalam perhentianku, kau pasti lelah. Pasti kamu lelah. Nah, pengalaman untuk mendapatkan perhentian ini juga sebenarnya sangat unik, sangat pribadi, saudara. Tidak banyak orang yang benar-benar telah mengalami perhentian ini. Orang yang benar-benar tidak lagi mengharapkan kebahagiaan dari dunia, itu baru mendapatkan perhentian. Dalam doa saya beberapa kali mengatakan begini, saudara. Bapak, aku berhenti di sini, ya. Aku tidak mau melabuhkan kapalku ke tempat lain, dan aku tidak mau berlayar lagi. Aku di sini, ya. Oh, saudara, saya katakan juga kalau malam ini juga nyawaku Engkau ambil, aku pun serahkan. Aku tidak punya perhentian lain. Engkau perhentianku. Itu tekad, saudara. Walaupun di dalam pelaksanaannya kita masih berjuang. Nah, kita ini orang-orang yang sudah terbelenggu dengan berbagai kesenangan-kesenangan, saudara. Tidak mudah untuk lepas dari berbagai kesenangan itu. Tetapi, saudara, kita harus berani bertekad. Ya, ini bukan hanya untuk orang tua yang sudah mendekati kematian. Untuk anak-anak muda juga harus
Bisa. Nanti kalian bisa menikmati hidup yang sesungguhnya itu kalau berani mengambil keputusan untuk menjadikan Tuhan kebahagiaan. Ya. Bertekad untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Ini harta abadi kita. Nah, masuklah wilayah Allah. Hayati kehadirannya. Hayati. Sampai saudara benar-benar mengerti kebesaran Allah yang membangkitkan kegentaran di dalam jiwa kita. Nah, pada waktu kita mengalami kegentaran itu, sebenarnya kita baru mengerti, saudara, apa artinya takut akan Allah. Benar-benar kita bisa mengerti apa artinya takut akan Allah. Aduh, saudara, menggetarkan Allah itu. Tetapi, lebih dari ini juga kita peroleh pengalaman. Betapa agung mulia Allah Bapa kita. Tidak ada tulisan yang bisa menggambarkan, ya, tidak ada lukisan yang bisa mengekspresikan, menunjukkan, menerjemahkan kebesaran Allah itu. Nah, ketika kita menghayati kebesaran Allah tersebut, baru kita menyadari bahwa kita ini benar-benar miskin. Miskin, saudara. Kesadaran akan kemiskinan kita ini, saudaraku, itu tidak bisa dikarang-karang, dibayang-bayangin, ya. Pernyataan, Lord, I am nothing. Itu bisa sangat, naif. Sebelum kita secara langsung mengalami dan menghayati kebesarannya melalui perjumpaan pribadi dengan Dia. Mengapa kita tidak mencoba dan berusaha? Ya, jangan kata mencoba, ya, itu kata yang tidak tepat. Mengapa kita tidak mengambil keputusan untuk memilih Allah? Aku memilih Engkau satu-satunya tujuan dan isi hidupku. Jadi baik kita makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, kita melakukan semua itu untuk kemuliaan Allah. Saudaraku. Nah, kita baru bisa menghayati kemiskinan kita. Aku miskin, Tuhan. Miskin dalam pengetahuan teologi aku. Tidak ada artinya dibanding kebesaran-Mu yang tiada batas ini. Aku miskin dalam ekonomi, apa artinya kekayaanku dibanding kebesaran-Mu. Aku miskin dalam karakter dan watakku, yang kujalani dan kusadari betapa aku sering meleset. Oh, aku miskin dalam goresan track record catatan hidupku yang tidak mulia dan agung. Aku miskin dalam segala hal. Nah, kita baru bisa menghayati perkataan si bungsu, ya, anak terhilang yang dikisahkan dalam Lukas pasal yang ke-15. Aku tidak layak jadi anak Bapak, ya, baru. Nah, ini kerendahan hati yang benar, saudaraku. Akhirnya, saudaraku, saudara pasti tidak lagi minder kalau melihat orang lebih kaya, lebih terhormat, atau memiliki nilai lebih. Tetapi sebaliknya, saudara tidak akan merendahkan orang yang lebih bodoh, lebih tidak berpendidikan, lebih miskin, atau memiliki kekurangan-kekurangan dibanding saudara menurut mata umum. Saudara akan melihat kehidupan dengan sudut pandang atau perspektif yang berbeda. Saya
mengajak kita ya untuk menemukan Allah. Kalau saudara tanya kapan itu, Pak? Kehidupan setiap hari kita harus benar-benar bersih. Jangan berbuat salah. Yang kedua, jangan dibahagiakan oleh sesuatu, saudaraku. Lalu ini penting, sediakan misbah. Ya. Wah, bagi saya itu segalanya, saudaraku. Segalanya. Ya. Saya masuk ruangan Bapak. Aku minta izin masuk ruangan Bapak. Kalau kita masih menyimpan dosa, kebencian, kejahatan, kesombongan, keangkuhan, tidak bisa. Mau sombong apanya? Apa yang kita mau banggakan, saudara? Iya. Kita akan bisa tersungkur, sujud. Bukan hanya hati kita, tubuh kita pun juga tersungkur. Kita bisa menghayati kedahsyatan Allah yang melampaui segala sesuatu. Dan saya mengajak saudara, saya mendorong saudara, saya mengencourage saudara untuk memiliki perjumpaan ini dengan Allah. Supaya saudara jangan ditipu oleh siapapun. Termasuk saudara memandang saya, boleh percaya, boleh tidak. Ya saudara. Saudara jangan ditipu oleh siapapun. Temui Allah sendiri. Jangan saudara berpikir hanya para teolog yang bisa memiliki jangkauan pandang untuk bisa mengenal Allah lebih dalam dan memasuki wilayahnya. Semua kita memiliki kesempatan yang sama. Teologi, doktrin akan menyusul. Harus dimulai dari ketulusan hati. Ketulusan kemurnian jiwa untuk menemukan dan mengalami Allah. Dia hidup. Dia bukan monopoli milik pendeta, milik pejabat yang disahkan sinode. Dia bukan milik denominasi A atau denominasi B. Dia bukan milik satu golongan saja yang merasa sebagai orang paling benar, doktrinnya paling benar. Atau yang memiliki karunia-karunia roh, yang merasa dia paling berhak memiliki Allah. Semua kita memiliki kesempatan yang sama, saudaraku. Temui dia. Jadi menjadi mutlak untuk menyiapkan waktu setiap hari benar-benar bertemu dengan Tuhan. Itu mutlak. Dan itu, saudaraku, harganya mahal. Harganya mahal, saudaraku. Tidak terbeli. Saudara bisa mengalami Tuhan, menemukan Tuhan. Ya memang pada awal-awal saudara belajar mengenal dia, jatuh bangun, bingung-bingung. Ya semua orang kalau lagi belajar begitu, saudara. Tapi nanti bisa, Anda akan makin mengenal dia. Suara Allah yang lembut, yang tipis, Anda bisa tangkap, saudaraku. Ya, saudara jangan takut menjadi subjektif. Subjektivitas itu bahasa hidup yang tidak bisa disangkali. Ya, orang yang mengaku tidak subjektif pasti ada subjektivitasnya. Tapi orang yang mengalami Allah itu mendekati objektivitas mutlak. Sebenarnya kita bersyukur loh menjadi orang percaya mengenal Yesus yang bisa membawa kita kepada Bapa di surga. Kita bisa menjumpai Allah di dalam kemiskinan yang kita sadari, dalam kesadaran kemiskinan yang kita miliki, kita bisa bertobat. Aku tidak memiliki apa-apa ya Bapa. Dan aku tidak merasa perlu memiliki apa-apa, memang tidak punya apa-apa.
tetapi perkenankan aku memiliki engkau dan engkau memiliki diriku. Itu. Lihat itu anak yang terhilang yang berkata, aku tidak layak menjadi anak Bapa, jadi hamba saja. Tetapi seakan-akan sang Bapa tidak memperdulikan perkataan anak itu. Dia suruh hambanya mengambil jubah untuk dikenakan. Dia suruh hambanya mengambil cincin untuk dikenakan. Cincin sebagai tanda dia sah anak Bapa. Dan kasut atau sepatu yang menunjukkan keagungan. Saudara, saya memang sedang mempersiapkan untuk berkhotbah mengenai anak yang terhilang ini, saudara. Tapi saya merasa membagikan sebagian kepada saudara karena saya merasa sangat diberkati, saudara, lewat pengalaman perjumpaan saya dengan Tuhan. Ya, saudara, kita bisa berkata kepada Allah Bapa, berikan aku jubah, ya Bapa. Beri aku cincin dan sepatu seperti Bapak yang dikisahkan di Lukas 15 yang memberikan jubah, memberikan cincin dan sepatu. Dia akan mengajari kita keagungannya. Ia akan memeteraikan kita dengan Roh Kudus. Mungkin secara kasat mata, saudara. Kita tidak kelihatan pakai jubah kebesaran Allah. Tapi Allah memandang kita anak-anaknya yang memiliki jubah kebesaran. Kalau kita sudah bertobat, tinggalkan dulu babi-babi itu. Ayo si bungsu, tinggalkan babi-babi itu. Ayo pulang. Ayo pulang. Dengan keadaan compang-camping Bapak tidak memperdulikannya. Artinya tidak memperdulikan keadaan compang-camping dan bau anaknya. Dia peluk. Yang penting tidak bergaul lagi dengan babi-babi tersebut, saudaraku. Nah, ini luar biasa. Menghayati Allah yang hidup. Saudara, saya tidak sedang melecehkan teolog-teolog manapun karena saya juga seorang teolog, pimpinan sekolah teologi. Dan saya juga memimpin Badan Musyawarah Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen di Indonesia yang membawai lebih dari 380 sekolah tinggi teologi. Tidak sedang melecehkan para teolog dan sekolah tinggi teologi. Tetapi saya beritahu kepada saudara bahwa Allah tidak terikat dengan STT atau seminari. Saudara bisa mengalami Tuhan langsung. Ya, buktikan itu. Buktikan itu, saudaraku. Jangan percaya lagi sembarang teolog. Apakah dia seorang sarjana, master teologi, atau doktor teologi. Jangan sembarang. Ada teolog-teolog yang baik yang patut didengar. Tapi tidak sedikit yang tidak patut didengar. Dan saudara para teolog-teolog, pendeta-pendeta yang mengikuti Instagram ini, jangan sombong dengan gelarmu, pengalamanmu, kedudukanmu di gereja. Jangan sombong dengan pengalamanmu, kau sudah di mimbar mana saja, sudah berapa ribu orang yang pernah mendengar khotbahmu, sudah berapa kali engkau memimpin KKR. Jangan sombong. Coba kenali dirimu. Tanyakan kalau nanti berhadapan dengan Allah, kira-kira saudara sudah terkualifikasi, ternilai, diperhitungkan sudah melakukan kehendak Bapa atau belum. Ya, itu saudaraku. Ini yang saya bagikan saudaraku dan saya benar-benar rindu ya saudaraku. Saudara ikut masuk ke wilayah ini. Saya tidak tahu bagaimana membagikan lebih banyak lagi pengalaman hidup yang saya alami. Saudara, saya bukan orang hebat. Tapi saya, kalau boleh dipercaya ya, saya orang nekat. Saya bukan orang hebat, tapi saya nekat.
Saya bukan orang baik, saya orang yang sangat tidak baik. Karakter saya tidak baik. Basic karakter saya buruk, saudaraku. Ya, kalau mengingat waktu saya masih menjadi pimpinan di Sekolah Tinggi Teologi Betel Indonesia yang waktu itu namanya Seminari Betel. Aduh, saudara, betapa kasarnya saya kalau marah. Ya, bagaimana saya marah mahasiswa di depan orang, saya pukul, saya tempeleng dengan tangan secara fisik. Ya, ini wajah atau peta dari kehidupan yang tidak layak ya menjadi anak Allah. Tapi proses membawa saya kepada keadaan seperti ini dan saya bertobat. Saya keras sekali, saudara. Ya. Dan banyak lagi hal-hal yang tidak patut saya ceritakan, saudaraku. Marah di jalan, berantem di jalan, aduh, itu bahasa orang yang karakternya buruk, saudara. Tapi bersyukur Tuhan bisa ubah dan sekarang mau berubah lagi. Bukan hanya menjadi sabar, bukan hanya tidak lagi kasar atau keras secara negatif. Tapi kita harus mengenakan kodrat ilahi. Indah sekali. Ya, sedemikianlah perjumpaan kita, saudara-saudara.